Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Mulia, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebersyukuran kita itu adalah bagian dari menyadari bahwa kita ini makhluk yang terbatas umur, terbatas kesehatan, terbatas ruang dan waktu. Selawat dan taslim semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sengaja diciptakan di muka bumi ini sebagai suri tauladan bagi kita semua, sebagai uswatun hasanah, keteladanan dalam bertutur kata, tindak tanduk dan seluruh ketetapan. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang pernah kami sampaikan pada beberapa bulan yang lalu di kultum yang sama, bahwasannya agama Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur ritual, tidak hanya mengatur tentang praktek-praktek ritus, tetapi juga Islam itu hadir dalam bentuk kehidupan sosial yang nyata. Tapi nampaknya pemahaman keagamaan Islam kita masih berhenti pada ritualitas. Selesai sholat, selesailah kita berislam. Selesai kita puasa, maka selesailah kita berislam. Selesai kita berhaji di tanah Haramain, selesailah kita tidak menemukan Islam dalam ruang-ruang sosial itu. Padahal Islam sekali lagi adalah rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ketika ada di masjid, ketika ada setelah berhaji, dan rahmat juga ketika berada di kantoran, ketika berada di jalanan, rahmat juga ketika berada dalam situasi sosial kapanpun dan dimanapun. Jadi akad kita berislam, sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi sesungguhnya ketika kita bersyahadat, ketika kita sudah menyatakan diri berislam, maka penuhi akad kita itu sebagai seorang yang mengaku diri berislam. Contoh kasus misalnya, bagaimana Islam itu tidak hadir dalam ruang-ruang sosial, ruang-ruang interaksi dan muamalah. Contoh yang paling sederhana misalnya, ketika ada lampu merah, siapa yang paling banyak melakukan pelanggaran? Saya ingin menyampaikan fakta empiris, ini bukan penelitian, tetapi ada 15 kali saya mencoba mencatat beberapa peristiwa yang terjadi di lampu merah saja. Contohnya, pas yang saya praktekkan itu di pagi hari dan jelang maghrib. Lampu merah yang eksperimen saya itu yang di lampu merah SD 21 ini. Ada beberapa kali, mohon maaf saya tidak ingin menyebut, terpaksa saya sebut labelitasnya. Ustadz dari segi tampilan dia berjenggot, ya saya juga berjenggot. Pakai yang identitas Islamnya cukup kuat, tetapi menerobos lampu merah. Pada saat yang bersamaan ada nyawa orang lain yang terancam pada saat itu. Pertanyaan kemudian, sudahkah kita memahami Islam itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? La diror wala doror. Janganlah kamu membahayakan dirimu dan juga orang lain. Tapi faktanya dalam interaksi sosial kita, yang saya catat, saya punya data lebih dari belasan kali, itu yang justru labelitas Islam yang cukup kuat. Sekali itu yang nyebrang itu kuat, yang istrinya pakai pakaian Islami betul,
yang suaminya Islami betul menurut pandangan kita. Mobil tanpa beban hampir ditabrak oleh orang lain. Dan itu peristiwanya beberapa kali. Artinya apa ini Bapak Ibu? Islam kita ini masih menjadi identitas individual, belum menjadi wujud menjadi identitas sosial. Makanya jangan berharap ketika menangkan Islam, hiduplah Islam, maju Islam. Tapi kalau watak orang Islam belum mencirikan bagaimana dalam interaksi kita masih membahayakan orang lain. Di lampu merah saja. Budaya antri misalnya. Makanya di PAUD itu dibiasakan antri. Karena itu untuk menumbuhkan self-esteem-nya, kesadaran diri, pengendalian dirinya. Budaya antri di umat Islam masih. Keluar masjid saja contoh kasus. Masih menginjak sandal orang. Itu sebenarnya keberislam kita harus dikoreksi juga. Saya suka agak jengkel misalnya ketika keluar masjid sandal sudah saya cuci bersih, saya simpan jauh juga teratur. Keluar, angkat, yang penting dia duluan keluar. Injak, mau sepatu harga 2 juta, harga 5 juta, sandal jepit, diinjak habis semua. Tapi tahukah bagaimana perasaan orang lain yang sudah mencuci bersih sandalnya tadi? Ini terkecil bagaimana Islam itu menghadirkan tertib sosial, tertib hukum, tertib peradaban. Jadi tidak hanya bicara tentang ekspresi sholat tadi. Mohon maaf, mungkin sholat saya masih ya potopila kalau bahasanya orang Bima. Tetapi pemahaman kita bersama bahwa sesungguhnya Islam itu menghadirkan kedamaian, menghadirkan ketentraman, menghadirkan kesejukan bagi semua. Ya tidak hanya selesai di masjid keberislaman kita, tapi juga harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata. Percaya atau tidak, pasti Bapak itu merasa kesal ketika sandalnya keluar di masjid, baru dibeli di Bata, mereknya Kardinal atau mereknya Carville, tiba-tiba diinjak betul di musim hujan. Coba tertib, oh ini sandal saya, kalau saya injak sandal orang, bagaimana perasaan saya ketika saya diinjak sandal saya? Itu elemen terkecil Pak. Di lampu merah tadi, yang emak-emak itu, ibu-ibu pakai daster, baju segini, jilbab ada. Saya kasih tunjuk dia, ibu jangan nyebrang. Apa dia kasih tunjuk? Begini tangannya. Begini dia. Lebih kuat ibu-ibu ketimbang kita sudah benar ini. Kalau komplain lebih salah lagi. Siapa kita? Orang Islam semua. Ketika terjadi kecelakaan, katakanlah saya yang benar-benar tertib, misal contoh. Katakanlah ada orang yang sudah tertib berlalu lintas. Dia harus mengantar anaknya ke rumah sakit. Tapi ada masyarakat Islam, orang Islam yang ngebut. Dia nggak ada urusan yang penting, tapi ngebut nyabrak lampu merah. Kemudian menyebabkan orang lain meninggal, menyebabkan orang lain patah, menyebabkan orang lain itu cacat permanen. Apakah dia tidak bertanggung jawab? Bagaimana keberislamannya? Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin penting dari yang ingin saya sampaikan bahwa Islam simbolis, Islam identitas itu boleh ya, tetapi jangan sampai hanya pada ritual-ritual, pada musim-musiman, tapi tidak punya wajah dan wujud nyata dalam kehidupan dan relasi sosial kita. Inilah poin penting yang bisa kami sampaikan, sehingga agama Islam itu bisa yang sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Islam itu baru menahir seperti itu kalau dijiwai, kalau dikontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu hanya keterbatasan ilmu kami. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.